Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim ala kulli harfin kutiba yaktubu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukrulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan badan, panjang umur, mudah-mudahan badan kita sehat di dalam ibadah, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita. Kita sudah selesai membicarakan yang berhubungan dengan sahabat Rasulullah. Karena sahabat Rasulullah yang 4 ini dikenal dengan nama Khulafaur Rasyidin, khalifah. Hanya 4 masa khalifah, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Setelah itu kerajaan-kerajaan. Tetapi istilah khalifah itu tidak bisa hilang. Istilah khalifah tidak bisa hilang. Kalau khilafah itu kepemimpinan, kalau khalifah penerus risalahnya Rasulullah. Ini banyak mengandung makna dari kalimat itu. Jangan salah kita Bapak Ibu memperdalam atau memahami kalimat ini. Imam batal, yang di belakang imam mengganti imam, itu bahasa Arabnya khalifah. Hati-hati. Kalau ada orang anti kalimat khalifah, itu berpaham agama. Kita dijadikan khalifah di permukaan bumi manusia. Berarti kalimat khalifah itu tidak bisa hilang karena ada di dalam Al-Quran. Kalau orang anti kalimat khilafah atau khalifah, dia sama antis di antara kalimat yang ada dalam Al-Quran. Salah pendefinisian, salah memahami, salah mengarahkan. Makanya zaman sekarang ini Pak Ibu berat. Kalau kita kada hati-hati bahaya. Syekh Salman Al-Madani punya murid namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau meneruskan pemahamannya Syekh Salman Al-Madani. Beliau yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah khalifahnya Syekh Salman Al-Madani. Banyak. Hati-hati. Bukan kalimat khilafah itu dicurigai, tergantung pemahaman individu itu sendiri. Hati, kita sudah dibutakan istilah-istilah seperti ini. Kita teruskan. Nah, lalu 2 mertua Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Ibn Khattab. 2 menantu Rasulullah, Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Banyak lagi para sahabat yang luar biasa, tapi kita hanya membahas 4 saja dulu. Kalau kita ingin mempelajari secara mendalam, kita akan belajar Tarikh Khulafa. Ada nama kitab Tarikh Khulafa, Tarikhul Khulafa. Sejarah tentang sahabat Rasulullah, sejarah tentang khalifah. Di situ ada sahabat yang 4. Dalam kitab itu ada 10 sahabat yang dijamin oleh Allah menjadi penghuni surga dari hadisnya Rasulullah SAW. Mereka yang dijamin masuk surga, mereka yang tidak dihisab, langsung jalan pintas menuju surga. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi cukup 4 dulu kita bahas. Nanti ada pembahasan itu khusus.
Kalau ulun bahas semua sahabat, insya Allah 3 tahun gak ditutup. Seminggu sekali kita pengajian. Darussalam dari khulafa itu 2 tahun ada selesai menyelesaikannya ke rumah Pak Guruan. Tiap hari mempelajari kitab dari khulafa karang Syekh Asyuti itu 2 tahun. Aliyah kelas 2 dan aliyah kelas 3 kitab sejarah Islamnya Tarikh Khulafa. Belum selesai. Ulun kawan Pak Guruan membaca, alhamdulillah selesai. Nah, kemudian Rasulullah SAW memuji sahabatnya 4 ini dan sahabat-sahabatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah yang memuji, kita mencela, hati-hati. Ini penyempurnaan di antara hadisnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab An-Nasa'i, rawahu Nasa'i, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu ashabi fa innahum khiyarukum thumma alladhina yalunahum ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى أن الرجل لا يحلف ولا يستخلف ويشهد ولا يستشهد إلا من سره بحبوب الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الكذب رواه النسائي. Ini pujian Rasulullah terhadap para sahabat. Karena ada aliran yang mencela sahabat, namanya Syiah. Hati-hati. Rasulullah memuji Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah memuji Sayyidina Umar bin Khattab, Rasulullah memuji Sayyidina Utsman, Rasulullah memuji Sayyidina Ali, Rasulullah memuji Abdurrahman bin Auf, Rasulullah memuji Zaid bin Thabit. Banyak para sahabat. Nah, lalu itu dipuji oleh Rasulullah. Apa hadis Rasulullah? Muliakanlah sahabat-sahabatku. Muliakan sahabat-sahabatku. Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih dari kalian. Mereka orang yang dipilih. Mereka orang yang semasa dengan Rasulullah. Mereka dapat langsung bimbingan Rasulullah. Mereka melihat yang dikerjakan Rasulullah. Mereka selalu berada membela Rasulullah. Mereka selalu mendukung perjuangan Rasulullah. Mereka selalu memelihara dimanapun Rasulullah. Mereka selalu memuliakan, menghormati, mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah. Muliakan, kata Rasulullah, sahabat-sahabatku. Nah, kalimatnya aja baik-baik banyak. Ada Sayyidina Ali yang dimuliakan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dimusuhi Syiah. Sudah masuk ke Indonesia. Hati-hati. Masanya belum banyak. Kalau banyak kita bahaya. Apabila ada yang membenci Sayyidina Ali, mengagungkan Sayyidina Utsman bin Affan berlebihan, ada sesuai apa yang dimaksud Rasulullah, fanatisme buta, itu adalah disebut Khawarij. Banyak Khawarij di Indonesia. Bahai parah. Ahmadiyah banyak di Indonesia. Aliran-aliran menyimpang banyak di Indonesia. Tapi mereka Bapak Ibu kecil-kecil masih, tapi merekrutnya luar biasa. Ulun punya buku-bukunya. Buku Syiah punya. Kesesatan Syiah punya. Kesesatan Khawarij punya. Kesesatan LDII punya. Kesesatan
Pak Guru maka mikrofon pian jawab. Banyak Bapak Ibu. Banjir baru nih banyak. Di mana guru? Enak dipanggilin tempat masak. Nah, setelah Rasulullah mengatakan muliakan sahabatku, kata Rasulullah. Lalu kemudian orang-orang yang setelah mereka, siapa setelah sahabat Rasulullah? Tabi'in. Tabi'in berguru dengan sahabat. Di antaranya ulun akan sampaikan setelah hadis-hadis ini, namanya Hasan al-Basri, berguru dengan sahabat. Beliau adalah di antara muridnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Imam Hanafi ketemu dengan tabi'in. Muridnya Imam Hanafi yang terkenal Syekh Saibani Ibnu Muhammad bin Abdullah, 3 murid yang terkenal dari Imam Hanafi. Imam Syafi'i mempelajari pahaman Imam Hanafi lewat muridnya Imam Hanafi. Imam Syafi'i menguasai pahaman Hanafi. Hati-hati, kita mempelajari sejarahnya dulu, baru mempelajari pemahamannya. Kita lihat di dokternya, baru percaya resepannya. Itu Pak Ibu yang bujur. Kita lihat di biografinya, baru percaya kata-katanya. Itu kalau kita bahas ke bawahnya. Di antara murid yang terkenal yang membawa pemahaman Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli. Murid yang terkenal, guru yang terkenal dari gurunya Imam Syafi'i, Imam Maliki. Imam Syafi'i mempelajari pahaman Imam Hanafi lewat murid Imam Hanafi, namanya Imam Syaibani. Imam Syafi'i mempelajari pahaman Imam Maliki langsung kepada Imam Malikinya. Murid Imam Syafi'i adalah Imam Hambali yang terkenal dari muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menguasai pahaman Hanafi, Imam Syafi'i menguasai pahaman Maliki, Imam Syafi'i menguasai pahaman Hambali. Kenapa? Karena gurunya Imam Syafi'i adalah Imam Maliki. Imam Syafi'i menguasai pemahaman Imam Maliki. Muridnya Imam Syafi'i adalah Imam Hambali. Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jelas menguasai pemahaman muridnya, karena muridnya itu adalah mengambil dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menguasai pemahaman Imam Hanafi, karena Imam Syafi'i mempelajari pemahaman Imam Hanafi lewat muridnya Imam Hanafi, yaitu Imam Syaibani. Mazhab 3 itu dikuasai oleh Imam Syafi'i. Hati-hati Bapak Ibu, ini nanti kita bahas supaya jangan bingung. Orang lain bila dibingungkan terus. Nah, kemudian muliakan sahabatku, kata Rasulullah, dan muliakan orang-orang yang setelah sahabatku. Tabi'in, muridnya sahabat. Karena sahabat itu orang hebat, berguru langsung dengan orang yang paling hebat, yaitu Rasulullah. Nah, setelah itu selesai sudah masa tabi'in, muridnya sahabat. Kemudian setelah itu tampaklah terjadi kebohongan, pengaramputan kebanyakan. Nah, bina pengaramput, memaham agama banyak, berjual-jual guru lah wah ini supaya viral. Kisah-kisah guru sekumpul kita harus seorang berguru ada di YouTube aja berguru. Punya pengajian tuh berkisah aja Pak Eko. Bagi saja ada referensinya, ada
Berkisah tuh boleh asal bujur. Kalau ada bujur, mengada-ngada jangan. Karena Pak Ibu foto, bahkan kada pernah ketemu, tapi di apa tuh dikatakan apa tuh? Di apa? Diedit kan? Bisa lah Bapak Ibu nang kada betata dikatakan. Nang kada betata. Padahal kada betata. Bisa lah. Bisa. Itu orang ahli itu pinang dunia ini editan dikata. Mengkara kita ni belum ada tahu bahwa pinang tua-tuaan. Hati. Kebohongan terjadi di mana-mana. Awal fitnah zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Itu awal fitnah. Kenapa? Masa itu awal fitnah. Sayyidina Utsman bin Affan, di situ banyak pemberontak yang ingin menggulingkan kekuasaan Sayyidina Utsman bin Affan. Mulai terjadi haus kekuasaan. Sayyidina Umar orang yang tegas, Sayyidina Utsman bin Affan orang yang dermawan. Di situ sudah mulai pengkhianat. Berarti Gurudin sahabat itu adalah Gurudin pengkhianat. Pengkhianat itu bukan sahabat. Hati-hati. Pengkhianat itu bukan sahabat. Tidak dimasukkan kalimat sahabat. Sahabat itu semuanya orang mulia. Sahabat itu adalah definisinya orang yang beriman dengan Rasulullah, masuk Islam, beriman dengan Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, percaya apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau orang memaham apabila semasa dengan Rasulullah itu sahabat Abu Jahal. Hati-hati. Abu Jahal sahabat kan? Ada kafir pernah mendengar sahabat Rasulullah di antaranya Abu Jahal. Ada masuk kalimat sahabat, kalimat yang luar biasa. Kalimat sahabat, kalimat yang mulia. Rasulullah menyuruh memuliakan sahabat. Sahabat itu siapa-siapa. Banyak orang yang hidup di masa Rasulullah, tapi kan dimasukkan di dalam kalimat sahabat. Kita orang beriman, tapi diakui enggak iman kita oleh Allah. Kita orang Islam, diakui enggak Islam kita oleh Allah, diakui enggak Islam kita oleh Rasulullah. Takutan dulu kita. Kita mengaku umatnya Rasulullah, diakui enggak kita ini sebagai umatnya Rasulullah. Jauh masing-masing. Belum kita ini juga. Supaya jangan salah kata-kata. Lalu terjadi kebohongan. Mereka tidak dimasukkan di dalam sahabatnya Rasulullah, walaupun hidup semasa dengan Rasulullah, tapi mereka berbeda dengan pemahaman yang diajarkan Rasulullah. Mereka khianat. Kemudian sehingga seseorang sudah bersumpah tanpa diminta. Bersumpah tanpa diminta. Wah, bersumpah. Orang bersumpah itu Pak Ibu karena mempertahankan kebenaran. Salah satu jalan untuk mempertahankan kebenaran harus bersumpah mengatasnamakan nama Allah. Karena mempertahankan kebenarannya, apabila orang Islam bersumpah mengatasnamakan nama Allah, demi Allah, tidak boleh kita tidak percaya. Kenapa? Siapa yang bersumpah mengatasnamakan nama Allah tapi dia bohong, wajib benar. Man halafa, barang siapa itu yang bersumpah asmillah atas nama Allah, memakai nama Allah, maka wajib benar, wajib masuk neraka kalau berdusta. Terserah aja lagi. Di antara dosa besar dan mewajibkan orang itu masuk neraka, dia bersumpah mengatasnamakan nama Allah. Bahasa orang ini pencemaran nama baik. Nama pian dia Pak Ibu dicemarkan kayak apa pian. Apalagi nama paling mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang bersumpah demi Allah pada mengharap pian. Banyak orang
orang bersumpah, wah ini pejabat demi Al-Quran, mau di atasnya Quran, ada mengharapkan jadi kewian. Kita salahnya bang salik-salik karena ada. Jangannya guru lah kan dicanggu sumpah-sumpah Al-Quran tuh kalau kualat, jangan jadi pejabat. Maka di dalam Quran tuh ditulis hitung panggilan berapa nama Allah dalam Quran. Sudah sebiji Quran tuh berat. Maaflah buat RT kalau ada yang hadir, RT itu disumpah Quran nggak jual. Bipong kita kemana? Sumpah jual. Oh ada, tak aman sedikit lah. RT, RW, lurah. Nah, ya sudah. Sama bupati, wali kota, gubernur, presiden, tanggung jawab. Enggak itu guru lah, memang jadi orang biasa aja guru. Jangan juga, harus ada orang kuat iman, kuat Islam, ada di tampuk pemerintahan. Karena kita disetir orang. Serba salah guru lah, memang serba salah. Sumpah. Banyak sudah ada hadis Nabi. Kalimat Allah saja sudah berbahaya, apalagi sebiji Al-Quran. Makanya orang-orang dahulu itu Pak Ewe, aku ada umpan. Mungkin itu aku mundur aja sudah. Hebat kan? Mundur aja sudah. Daripada aku bermasalah di akhirat, mundur. Memang menyuruh siapa aku mundur? Kan itu menyuruh siapa pilihannya hati kemana? Terus mencari orang dan bersaksi tanpa diminta. Mau menjadi saksi seorang kada tahu. Banyak orang juga itu. Jadi saksi mau seorang kada tahu. Jadi saksi nikah mau seorang kada mengerti baru nikah. Di mana anak mensahkan pernikahan, sedangkan seorang aja kada pernah mempelajari baru nikah. Dusta. Ini anak mau jadi saksi nikah. Ulun gue disuruh jadi saksi nikah, gue di kampung ulun, gue warga ulun dia kan, dia siapa Pak RT, dia belajar lah Pak RT baru nikah. Ada sebuah jangan dusta aja dia. Mah guru ini sekasarnya, nah hadisnya. Berarti nabi ini kasar kan guru boleh kalian. Bisakah mensahkan kalau tidak mengerti baru nikah? Orang yang menjadi saksi nikah, orang mengerti tentang pernikahan. Dia anggap biasa, padahal itu berbahaya Bapak Ibu. Tahun ini sedikit pun seorang kada mengerti mundur. Imam tak salah, seorang ada mengerti imam itu salah, aku imam. Oh, subhanallah, makanya imamnya ada belum ada paham, kenapa salah Nah, jauh. Hati-hati. Ada hadisnya sudah. Ini terjadi terus. Muliakan sahabatku, kemudian orang yang setelah masa sahabatku, yaitu tabi'in, setelah tabi'in terjadi kebohongan. Mereka berani bersumpah tanpa diminta. Mereka mau menjadi saksi tanpa mengerti. Terjadi tidak? Begitu. Hadis ini terjadi zaman kita. Dalam kitab Nasa'i. Halaman berapa puluh? Cari semua. Kitab Nasa'i. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, Nasa'i, Tirmidzi. 6 kutub sitah, kitab induk hadis Rasulullah SAW. Belum lagi selain yang 6 itu banyak lagi hadis Rasulullah SAW. Ulun Pak itu kadang-kadang bingung juga, walinya orangnya jadi saksi seorang ada paham. Kayak ini aja nah Bapak Ibu, kan sari pulang ulun nih.
pian membaiki kendaraan pian sedangkan pian kada pernah belajar otomotif. Alhamdulillah kuliah ulun bakaramat baut dua melebihan. Dua baut kelebihan bakaramat aja. Orang kada pernah kuliah otomotif di apa SMK ya. Ada paham membaiki. Ayo pian kalau HP rusak pian bongkar seorang. Kayak apa pian? Berbaiklah. Ini nih hadis Rasulullah sudah jelas. Idza wusidal amru li ghairi ahli fantadhir sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, bukan profesinya, bukan penguasainya, hancur. Banyak ini. Ulun Bapak Ibu ada pengajian di kantor-kantor. Minta maaf bukan kantor-kantor lah. Dan kuliah jurusan apa? Ulun jurusan kehutanan. Di mana? Apa yang maka di perikanan, pegawai di perikanan. Ini pangguru sudah. Bisa aja ulun kurang jurusan perikanan kehutanan, pegawai di kantor perikanan. Ulun ada pengajian di kantor-kantor. Bisa. Kuliah jurusan kehutanan, pegawai di kantor perikanan. Biar aja nih kalau ini mengakui. Ulun pengajian di kantor-kantor, tanya nih, kenapa maka itu ngaranjian tak kurang berdua? Urusan dunia ada apa-apa, tapi bisa rusak juga itu. Lagi Bapak Ibu, kalau orang kuliah jurusan perkebunan di anak di kehutanan, bisa lah. Aku lihatnya beda. Punya kuliah kurang lebih pak kuliah kehutanan dengan perkebunan sama kan lain kah? Kuliahnya beda. Kalau di perkebunan, anak di perkebunan. Kalau kehutanan, anak di kehutanan. Tapi kuliah kurang lebih ada kuliah tuh kurang lebih. Jujur aku keluarga. Kalau ini minta anolong pihak. Minta pemasukan sama kan kalau kuliah di perkebunan sama di kehutanan sama beda. Kalau kuliah di perkebunan harus di perkebunan, kalau kuliah di kehutanan harus di kehutanan, kalau kuliah jurusan perikanan harus di perikanan, kalau di kuliah di SPN kepolisian sekolah harus jadi polisi. Ada mau jadi dokter. Sarik nih orang nih, nah sarik orang sampai anak bujur. Pian keluarga kalau mengaji, nah kita nak kaji ini aja kaji, nah bujur-bujur aja kita kaji. Dan kita akan mengetahui selama kita hidup ini kita dalam kebenaran kah atau dalam ketidakjujuran kah? Kita merasa seorang. Kita nggak insafi diri kita. Perjalanan hidup kita ini dalam kebenaran kah atau kadalah? Nah kadang mengerti tentang imam, jangan jadi imam. Nah kadang mengerti tentang mana guru imam, jangan mana guru imam. Coba tegur, nah kadang paham mana guru. Boleh berguling tidak kalau belum melewati batas rukuk. Artinya ulun kalau ada ingat kunut ditegur boleh berguling selama ulun kadang melewati batas rukuk. Kalau ulun sudah melewati batas rukuk tidak boleh ulun naik. Kenapa? Batal sembahyang itu. Hukumnya bisa 2 kali tidak, makanya sholat gerhana. Kita tahu batasnya. Si
Isi nang managur, itu tagur. Kalau ulun sudah seperti ini, berarti ulun tidak terpengaruh dengan teguran. Karena ulun sudah melewati batas rukuk, gak boleh lagi ulun naik. Kalau ulun naik karena ditegur, hancur sembahyang. Biar aja mereka subhanallah. Karena managur kada menguasai. Ulun sunat aja. Guru Udin tadi melewati sudah batas rukuk. Baik aku menuruti Guru Udin. Kenapa? Supaya aku dapat pahala berjamaah. Kalau kayaknya ulun sujud sahwi, nah. Coba yang sudah kalau aku jurut ditakur masih asik. Masih asik. Seorang masalah. Islam ini baik bersih, Islam ini murni, Islam ini jernih, Islam ini sempurna dari segi ajarannya, diterima oleh logika, memperkuat keimanan. Siapa yang mempermasalahkan ajaran Islam? Dianya yang bermasalah memahami Islam. Kita teruskan dulu. Orang yang senang diminta, kecuali orang yang senang menuju surga. Nah, kalau sudah orang ini Bapak Ibu ingin selamat sampai ke surga, dia tidak mau berbohong, dia tidak mau menjadi saksi karena dia tidak menguasai tentang masalah itu. Nih, orangnya jangan kalah ini. Makanya Bapak Ibu, orang yang tadi masuk surga itu pilihan dan berat perjalanannya. Nah, paling nyaman masuk neraka. Ini bebas sambatan nih. Paling nyaman tempatnya hanya dua keluarga kita ini hidup jalannya ke surga atau jalannya ke neraka. Orang gue ke neraka dulu, lalu gue bilang gue ada kesimpangannya. Bingung juga orang ini. Maka bergabunglah kata Rasulullah dengan kelompok yang orang seperti itu, orang yang berani bersaksi padahal salah, berani berbohong. Maka orang tersebut akan berkumpul dengan kelompok-kelompok mereka itu. Maka syaitanlah yang bersama mereka itu. Tak kumpulan Abu Jahal, tak kumpulan Abu Lahab, tak kumpulan Fir'aun, tak kumpulan Haman, tak kumpulan Qarun, tak kumpulan Raja Namrus, tak kumpulan Raja Abraha, tak kumpulan menyebut itu aja lah. Tak kumpulan tuh. Ya syaitan ini kawananku ini semuanya. Mantap kita. Nah, sebelah nang baik-baik tak kumpul lawan Rasulullah, tak kumpul lawan sahabat. Ini tak kumpul lawan wali-wali, tak kumpul lawan ulama-ulama, tak kumpul kurang-kurang nama syahid. Inilah Pak Ibu cara kita hidup. Jangan kita membenci para sahabat. Jangan kita membenci murid-muridnya sahabat. Namanya tabi'in, termasuk mazhab 4. Nanti kita bahas. Satu lagi Bapak Ibu, baru kita selesai. Khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma anna ba'dahum qauman yashhaduna wa la yustashhaduna wa yakhununa wa la yuktamununa wa yunziruna wa la yafutuna wa yadhuru fi musliman. Sebaik-baik umatku adalah masa periodeku, kata Rasulullah. Nah, khairu qurun qarni, sebaik-baik masa aku, kata Rasulullah.
Rasulullah ini orang yang dibimbing oleh Allah, wahyu turun terus di zaman Nabi. Kadang mau salah orang karena membimbing orang yang terpelihara dari kesalahan. Summal ladina yalunahum, kemudian masa setelahku, kata Rasulullah, masa sahabatku orang-orang top semua, mereka pilihan, kata Rasulullah. Ingat sahabat, jangan masuk nang lain lah, walaupun semasa. Hati-hati, ini banyak orang bersalah. Abu Jahal sahabat dulu ada, tapi kan ini semasa dengan Rasulullah, beriman, mendukung, percaya. Mau semasa tapi melawan. Biar bapak ibu berdekatan dengan wali rumahnya, tapi menentang wali, tapi kalau mendukung, ada termasuk. Biar turunan Datuk Kalampayan, tapi berbeda dengan Datuk Kalampayan, ada masuk. Hati-hati bapak ibu. Turunan Tuhan menjamin anak Nabi Nuh, bapak ibu. Anak Nabi Nuh, turunan Nabi Nuh ada, anak Nabi Nuh ada beriman, putus. Laisa min ahli, innahu amal ghairu shalih. Hai Nabi Nuh, dia bukan lagi turunanmu, walaupun anakmu, putus hubungan. Jelas? Jangan membanggakan di Kalampayan, tahu diri lah kita Pak aja belum buat, kita ini cocok ada roda tuh. Kemudian setelah masa sahabatku, yaitu tabi'in, muridnya sahabat, nah selesai Bapak Ibu kita membahas itu. Jangan terpengaruh ya lawan orang-orang yang menghina-hina sahabat. Ini kayaknya ada Pak Ibu sejarah yang meremehkan sahabat itu ada. Kayak pada perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Nah, itu tuh ada tuh perang antara sahabat, bukan perang. Kalimatnya memang perang, tapi mereka saling mencari kebenaran. Ibarat kita tuh baru di medsos berdebat, tapi kita tahu makan mana. Hati-hatilah Bapak Ibu, urusan yang menyudutkan sahabat jangan main-main. Rasulullah sudah memuliakan mereka. Kalau apa yang terjadi dengan para sahabat, hati-hati. Kalau Imam Jalal Suyuti mauquf, aku no komen, itu mereka orang mulia semua. Selamat kita. Apabila seperti menyudutkan sahabat, biar jangan percaya. Apabila menyudutkan para ulama, biar jangan percaya. Apalagi menyudutkan jelek Rasulullah, mundur, biar jangan percaya. Masukkan biar kepada orang-orang yang selamat aja baik. Kita cari jalan yang selamat. Nah, lalu diantaranya Bapak Ibu Hasan al-Basri, muridnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sedikit pada waktu lagi. Siapa Hasan al-Basri, muridnya Sayyidina Ali? Setelah ini Khalid apa? Madzhab 4. Setelah itu selesai. Hasan al-Basri ini bertemu dengan 70 orang sahabat. Hasan al-Basri. Laqad intasyara Dhallal Hasan al-Basri wa ta'allama ma'a Ali bin Abi Thalib. Beliau berguru di antara dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di antara muridnya Sayyidina Ali adalah Hasan al-Basri. Walamma balagha al-Hasan wa shatta wa dakhala fi madal rijal intaqala ma'abawahi ila al-Basrah. Setelah Sayyidina Ali setelah Hasan al-Basri belajar dengan Sayyidina Ali, maka beliau pulang ke negeri Basrah. Sekarang ini disebut Irak. Negeri Basrah itu Irak. Beliau terkenal ulama besar. Lalu Hasan al-Basri ini, beliau ini waqad lazima Hasan al-Masjidah. Lalu banyak Hasan al-Basri ini membuka pengajian di masjid-masjid, di musala-musala. Nah, ini Hasan al-Basri. Wa qata ila halaqati Abdullah bin Abbas hibra ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini yaitu sering bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Beliau juga adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya beliau terkenal menjadi ulama besar Hasanul Basri. Tapi Hasanul Basri juga itu luar biasa. Di antara yang menonjol, beliau selalu ingat lawan mati. Nah, kita ditakutkan mati. Di dalam kamar beliau itu ada peti jenazah. Ditanyai oleh muridnya, wahai guruku Hasanul Basri, kenapa maka di kamar pian itu ada peti mayat? Ujar Hasanul Basri, supaya aku berhemat ibadah. Seorang jaga dibuat ke situ. Ayo pemain beli ke rumah, nukar papan, anak di kamar, rasa berhentu gue. Nah, ini nih Bapak Ibu. Coba satu ayat ini aja keluarga ya, untuk menutup pengajian kita ini. Karena ini sudah waktunya sedang sudah minggu karena kita bahas lagi kehebatan Hasanul Basri. Ini satu ayat. Hasanul Basri ini kan selalu ingat kalau mati. Mati ini kan jadi ingat tak mati. Belum siap tak apa dicabut. Tertipu orang ngomong, belum siap mati guru. Mati itu mana mau kita siapkan? Belum siap guru berjilbab. Mati itu mana mau kita siap berjilbab kan? Tetangga guru karena covid guru meninggal. Mati itu harus musim covid kan? Maka ini demikian. Mati itu kapanpun. Ini ayatnya surah Yunus ayat 49. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Quran. Apabila ajal itu sudah datang kepada mereka, fala yastakhiruna sa'atan, kematian itu tidak bisa diundur sedikit pun, wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan sedikit pun. Kalau kita takutan mati, umur kita berpanjang kan? Mati itu keluarga yang harus kita persiapkan, bukan bagi kita siap. Tidak ada orang yang ngomong siap mati, tidak ada. Tapi kita harus mempersiapkan. Mati itu kapanpun akan terjadi. Bisa waktu sujud, bisa waktu sembahyang, bisa waktu menuntut ilmu, bisa waktu tidur, bisa waktu dalam perut, bisa waktu lahir, bisa waktu remaja, bisa waktu olahraga. Jangan tertipu dengan berita-berita kematian tentang COVID. Kita orang beriman, mati itu kapanpun terjadi. Berita COVID bagian dari sebab seseorang mati. Kita jangan bertuhan sebab, tapi kita bertuhan Allah yang menghendaki seseorang mati sebab COVID. Jelas? Lalu Bapak Ibu, bagaimana guru kita menyikapinya? Mati itu satu kepastian. Tidak bisa diundur, tidak bisa bermaju. Kalau sudah sampai masanya, ajrat itu Pak Ibu termanudah. Ibarat dia naik pesawat, tiket sudah dibeli. Ulun boleh takutan boleh naik pesawat. Kenapa? Rancak boleh terjadi apa cuaca buruk guru. Takutan ulun boleh mati di pesawat. Berarti biar ke Jakarta ke Jawa pakai apa? Pakai kapal laut gelombang ganal. Mungkin itu ulun kan dijadiin pakai kapal laut pesawat kan jadi guru. Kayak apa? Ulun pakai mobil juga masuk boleh ke beri bisa terbalik. Mobil bisa tabrakan. Kayak itu kan guru turun baik perjalanan guru ada pintar yang hati-hati lah keluarga. Ingat mati itu satu kepastian. Bukan kita berani mati, bukan juga kita terlalu takut mati. Kita hadapi mati dengan kebaikan, kita hadapi mati dengan zikir kepada Allah. Kita tunggu mati dalam majelis ilmu, kita tunggu mati dalam ibadah. Karena COVID itu ya pampirnya karena kalau itu tunggu. Begitu kan? Tunggu aja kematian, mudah dalam kebaikan. Amin. Selesai kita dalam kebaikan. Itu nomor 1. Masalah mati rahasia Allah. Karena dia panik, stres, galau karena terlalu berlebihan takut. Terlalu banyak worry.
pusing, terlalu kurang gurih. Kepala pusing juga, terlalu banyak minum yang manis, terlalu makan yang asin-asin, terlalu dokter mati, sama. Daya iman pian kuat, daya imun pian bagus, tapi tetap kita berusaha berikhtiar, makan obat, ke dokter, olahraga. Ada gurih kalau memakan obat gurih mati, habis. Belum gue ada dokter, soalnya dokternya mati. Kenapa kalau ada dokter di sini kan ya dokter matinya juga. Belum gue hendak olahraga, ada orang tenis meja, lain tenis meja, apa tuh nama lapangan benar bulannya asli itu apa tuh? Lapangan tenis lain tenis meja, mati di agasinya kedua. Waktu olahraga, mati waktu olahraga. Di lapangan Al-Basia itu, Pak Kapolsek Matapura, ada pulang imbah waktu main bola, mati di lapangan Tumal, Kabat, Timur Patir. Mati itu kan menunggu keluarga kita siap, kita harus siap. Itulah kehebatannya Hasan Basri. Di dalam rumah Sidin, di kamar Sidin itu ada peti mayat. Sidin dengan memandang peti mayat ikan diri gue hobi kan ibadat. Syekh Makli Magelang, beliau membuat lubang di dalam rumah, karena apabila aku mati, aku dalam rumah ini bertanam. Bila Sidin pinang malas beribadat, masuk ke dalam lubang ikan langsung menghadap ibadat, ikan di kuburan di dalamnya mati ibadat. Ayo bang gali lubang di rumah pian, padahal orang ini. Ternyata ingat mati itu memunculkan perbuatan baik. Ingat mati itu memunculkan semangat melakukan kebaikan. Nah mudah-mudahan kawan dari ilmu Hasan Basri ini sedikit barang dahulu. Minggu depan kita sambung kembali. Al-Fatihah.